warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizli Patricia Putri dengan NIM 12040326335 ingin mereview materi saya, yaitu yang berjudul Perubahan Sosial Budaya di Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Fenomena pandemi seperti sekarang ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya yang berdampak pada pola pikir serta perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menjaga protokol kesehatan, kita harus menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun dengan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, tidak berkerumunan, ataupun menghindari sentuhan fisik secara langsung dengan orang lain. Dampak dari pandemi ini sangat dirasakan sekali oleh semua pihak ataupun kalangan. Siapapun tidak bisa menolaknya, hanya bisa menghindarinya. Semua kegiatan di berbagai sektor pun dari pandemi COVID-19 ini. Berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari dengan leluasa untuk saat ini tidak bisa dilakukan karena semuanya masih terbatas. Seperti kegiatan ibadah bersama, acara pernikahan, ataupun kegiatan di pusat perbelanjaan, dan kegiatan berlibur pun hanya terbatas untuk dilakukan. Bahkan hari besar yang biasanya kita sambut dengan meriah, sukacita, dan penuh keramaian, dan suasana ramai yang identik dengan mudik, berkumpul dengan keluarga besar pun belum bisa kita lakukan untuk saat ini. Bahkan kehidupan sekolah ataupun perkuliahan masih dilakukan secara virtual melalui berbagai pembelajaran media online. Kondisi seperti ini baru terjadi akibat adanya pandemi yang mengharuskan semua pihak untuk mengerti dan memahaminya. Ketika sekolah tatap muka bisa bertemu langsung dengan teman-teman menjadi ajang bercengkrama ataupun bersanda gurau dan bermain, kini belum bisa dilakukan secara langsung. Hanya bisa bertegur sapa secara virtual melalui layar monitor masing-masing. Kondisi-kondisi seperti itu menjadikan hubungan kekerabatan dan solidaritas manusia sebagai makhluk sosial dan yang saling hidup berdampingan dan saling tolong-menolong lambat laun terkikis dalam pola kehidupan baru yang memaksa pergeseran nilai, pola pikir, dan tingkah laku masyarakat menjadi manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri untuk bertahan hidup, seperti pada awal kemunculan yang kasus panik buying, penimbunan masker dan hand sanitizer yang pada akhirnya menyusahkan orang lain hanya mencari keuntungan pribadi. Bahkan ada kasus dengan alat swab antigen bekas seperti contoh kasus pada di Bandara Kuala Namu oleh karyawan Laboratorium Kimia Farma yang menurut pemaparan Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Pancaputra, di mana tersangka memperoleh keuntungan hingga 1,8 miliar. Untuk itu, kita harus berpikir secara rasional dalam situasi dan kondisi seperti masa pandemi sekarang ini, dan tidak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat. Seperti sebelumnya, sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama, kita harus hidup saling menghormati, saling tolong-menolong, dan toleransi antar sesama. Karena sampai saat ini kita belum bisa menyingkirkan virus ini dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah hidup berdampingan dengan COVID tanpa menyentuhnya dan mencoba bersahabat dengan keadaan dengan selalu menjaga protokol kesehatan dan hati-hati dalam bertindak, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Cukup sekian review materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.